Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari akuntansi 1B dengan NIM 3425050. Saya akan menyampaikan pidato secara singkat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Salam Swastiastu, nama budaya salam kebijakan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Endang Wahyuningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan suluh ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang istimewa ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Tema ini bukan sekedar topik hangat, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab yang krusial untuk kita renungkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dalam makna yang paling hakiki adalah denyut nadi kemajuan suatu bangsa. Ia merupakan investasi jangka panjang yang tidak akan pernah mengenal kata rugi. Melalui pendidikan yang berkualitas, seseorang dapat mengubah tidak hanya nasib dirinya sendiri, tetapi juga garis takdir keluarga dan masa depan bangsanya. Tanpa bekal pendidikan yang memadai, kita akan terombang-ambing dan kesulitan untuk mengimbangi laju perkembangan dunia yang bergerak semakin cepat. Generasi muda adalah aset paling berharga dari sebuah peradaban. Kita yang duduk di bangku-bangku pendidikan ini adalah harapan sekaligus tumpuan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menanamkan dan memelihara semangat belajar yang tak pernah padam. Belajar tidak boleh terbatas hanya di ruang-ruang kelas atau di kampus, lingkungan sekitar, interaksi sosial, perkembangan teknologi, dan setiap pengalaman yang pernah kita alami adalah madrasah sejati yang tak ternilai harganya. Pendidikan sejatinya adalah proses belajar sepanjang hayat, dari buayan hingga ke liang lahat. Pentingnya untuk kita pahami, pendidikan jauh melampaui sekedar perolehan nilai tinggi dan selembar ijazah. Pendidikan adalah proses integral yang membentuk 3 pilar utama dalam diri seseorang: ilmu pengetahuan, akhlak, dan keterampilan. Ilmu tanpa akhlak laksana pohon tanpa buah, berbahaya dan tidak bermanfaat bagi sekitar. Sementara itu, akhlak mulia tanpa ilmu akan mudah terjerumus dalam kesesatan. Oleh karena itu, ketiga pilar ini harus seimbang dan saling menguatkan. Dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban fundamental. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan yang luar biasa pada pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Sebagai penguat pidato ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, dan dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini secara tegas memerintahkan kita untuk membaca sebagai kunci pembuka ilmu pengetahuan, dan kemudian menegaskan bahwa sumber ilmu dan pengajaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan pena. Simbol dari proses pendidikan yang literasi ini menunjukkan betapa mulia dan pentingnya ilmu dalam pandangan Islam. Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa menuntut ilmu, membaca, menulis, dan belajar adalah perintah ilahi, sebuah fondasi bagi peradaban. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11,
yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat-ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan dan konteks Islam adalah sebuah ibadah dan jalan menuju kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab keilmuan ini menuntut kita untuk tidak hanya mengumpulkan ilmu, tetapi juga mengamalkannya dan menyebarkannya demi kemaslahatan umat. Hadirin yang berbahagia, sayangnya realitas di sekitar kita masih memperlihatkan adanya tantangan besar. Masih banyak individu yang menganggap remeh pendidikan. Ada yang terpaksa atau memilih berhenti sekolah dengan berbagai alasan, dan ada pula yang menempuh pendidikan hanya demi selembar ijazah sebagai formalitas belaka. Pola pikir inilah yang harus kita ubah. Pendidikan bukanlah sekedar formalitas administrasi, melainkan proses panjang untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, profesional, dan bertanggung jawab. Tugas kita bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi duta yang menyebarkan kesadaran. Kita harus berani mengubah paradigma generasi muda di lingkungan kita, membantu masyarakat memahami betapa pentingnya belajar, serta menggunakan ilmu dan potensi yang kita miliki untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan bangsa. Kontribusi nyata bukan hanya untuk mencari posisi. Pendidikan yang ideal haruslah menyentuh 3 ranah utama, yaitu pengetahuan dan kecerdasan, sikap dan karakter, dan keterampilan. Kecerdasan tanpa akhlak mulia akan melahirkan kejahatan intelektual, sedangkan akhlak mulia tanpa kecerdasan akan rentan terhadap pembodohan. Keduanya harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan proses belajar ini sebagai momentum untuk menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional spiritual. Pendidikan adalah ladang untuk menumbuhkan kejujuran, disiplin, kerja keras, toleransi, dan rasa cinta tanah air. Dengan integritas dan ilmu yang kokoh, kita akan mampu menghadapi segala bentuk tantangan, baik itu kemiskinan, kebodohan, maupun penyebar informasi yang tidak benar atau hoax. Ingatlah, masa depan bangsa ada di tangan para pelajar yang berani memimpin, bersemangat menuntut ilmu, dan berintegritas. Hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan pendidikan sebagai kebutuhan utama, layaknya kebutuhan akan makan dan minum, bukan sekedar pelengkap dan formalitas. Sebab dengan pendidikan yang berkualitas, kita bukan hanya memperbaiki diri sendiri, meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga, tetapi juga dalam membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih kuat, bermartabat, dan budaya saing global. Mari kita terus kobarkan semangat belajar yang tak pernah padam. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebait pantun sebagai penutup semangat. Jalan-jalan ke kota tua Jakarta, melihat sejarah bersama sang paman. Jika ilmu menjadi mahkota di kepala, tentu cerdas masa depan generasi harapan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermotivasi dan menumbuhkan kesadaran kolektif dan augensi pendidikan bagi generasi muda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.